Mantan pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi merasa, baik Inter Milan maupun Juventus memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam perburuan gelar Liga Italia Serie A musim ini. Menulis di kolomnya di surat kabar Gazzetta dello Sport, melalui FC Internews. Sacchi berpendapat Nerazzurri harus menekan lebih efektif. Satu hal kini tampak jelas di Serie A. Ini akan bergantung pada perebutan gelar antara Inter dan Juventus. AC Milan nyaris berada dalam jarak yang dekat. Dan kemudian tim lain sudah tertinggal jauh. Sementara itu, hanya 2 poin yang memisahkan kedua tim di puncak klasemen. Inter memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana mereka ingin bermain dan mereka coba terapkan, tulis Sacchi. Tetapi mereka kehilangan satu hal, menekan. Jadi, pada hari Sabtu di San Siro, Verona mampu menggerakkan bola dari area penalti mereka sendiri dan separuh lapangan dengan tenang, tanpa ada perlawanan. Nerazzurri menutup diri dengan baik untuk mencoba dan memulai serangan balik, lanjutnya. Tetapi saya harus mengatakan, bukankah lebih baik untuk lebih menekan di area penyerangan? Dengan cara ini mereka akan menciptakan masalah serius bagi pihak oposisi. Itu akan menimbulkan kebingungan, dan memaksa mereka bermain dengan tempo yang hingar-bingar. Lebih jauh lagi, dan ini bukan masalah kecil, pihak oposisi akan kehilangan kepastian dan kepercayaan diri, mereka akan takut untuk melakukan tindakan yang paling sederhana sekalipun. Dan Inter bisa mendapatkan keuntungan dari sikap ini, bantah mantan pelatih Milan itu. Mereka akan menjadi lebih gembira dan tidak dapat diprediksi. Namun, saya memperhatikan bahwa ketiga gelandang tersebut sering datang terlambat dalam hal menekan, lanjutnya. Jadi mereka dilewati. Tetapi ini adalah kesalahan yang harus mereka perbaiki, kalau tidak, mereka akan mengambil risiko. Dan Sacchi pun menganalisa kemenangan Juventus atas Salernitana kemarin. Di Salerno mereka juga beruntung, tulisnya. Tetapi mereka menunjukkan kekompakan dan soliditas, terutama di lini pertahanan, yang sungguh mengesankan. Sacchi berpendapat bahwa, selamat harus diberikan kepada Allegri. Karena dia juga bekerja dengan anak-anak muda. Dia memberi mereka kepercayaan diri. Dia memberi mereka peluang, dan dibayar dengan penampilan luar biasa. Menurut pendapat saya, Juve melakukan lebih dari apa yang diperkirakan orang di awal musim. Selain itu, mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi Piala Eropa, kata mantan pelatih itu. Dan ini adalah keuntungan besar dalam perebutan Scudetto. CEO Inter Milan, BP Marotta menepis kontroversi seputar keputusan wasit dan VAR baru-baru ini dalam kemenangan Inter di Serie A atas Hellas Verona. Berbicara di sidang lega Serie A, via FC Internews, eksekutif Nerazzurri menanggapi kontroversi yang muncul dalam beberapa hari terakhir. Pertandingan Serie A hari Sabtu ini antara Inter dan Verona menampilkan drama akhir yang signifikan dan kontroversi. Nerazzurri memenangkan pertandingan berkat gol di masa tambahan waktu dari Davide Frattesi. Upaya Frattesi tentu tidak menjadi masalah, namun kontroversi tersebut berkaitan dengan insiden menjelang gol. Bek Inter, Alessandro Bastoni, dituduh mendorong gelandang Verona Ondrej Duda. Baik wasit Michael Fabbri maupun ofisial VAR Luigi Nasca tidak menganggap dorongan tersebut sebagai alasan yang cukup untuk menganulir gol Inter. Namun konsensus umum setelah kejadian tersebut adalah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan yang dilakukan oleh pemain Nerazzurri. Tentu saja, hal ini menimbulkan banyak sindiran dan teori konspirasi. Namun dalam perspektif Marotta, semua itu tidak masuk akal. CEO Inter percaya bahwa kontroversi dan kesalahan adalah bagian dari permainan. Seperti kelinci, Inter harus menghindari peluru. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, kata Marotta. Saya sudah berkecimpung di dunia sepak bola selama lebih dari 40 tahun, dan setiap tahun kami berbicara tentang bantuan yang diberikan oleh wasit untuk klub ini atau itu. Sebelumnya, tidak ada VAR, lanjut sang CEO. Yang ada hanya mata wasit. Sekarang ada, dan kontroversi terus berlanjut, katanya. Itu bagian dari permainan. Dan yang saya maksud adalah kata permainan dengan sengaja, kata Marotta tajam. Saya katakan hari ini, kita seperti kelinci. Dan kita harus menghindari peluru dari para pemburu. Saya di sini bukan untuk menganalisis kesalahan apapun yang akan merugikan kami.
Itu bukan cara saya dan Inter dalam melakukan sesuatu. Kebetulan akhir paruh pertama musim ini bertepatan dengan Senin ini, kata Marotta. Kami beruntung mengakhiri bagian musim ini sebagai juara musim dingin. Namun itu hanya kemenangan simbolis. Yang penting adalah di mana kita berada di garis finish. Kapten Bayern Munchen, Manuel Neuer sangat terkesan dengan performa mantan rekan setimnya, Jan Sommer di musim debutnya bersama Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan media Jerman, Sport Bild via FC Internews, kiper utama Bayern itu memberikan pemikirannya tentang bagaimana Sommer beradaptasi dengan sangat baik di Liga Italia Serie A. Sommer bergabung dengan Inter pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain internasional Swiss itu menghabiskan paruh kedua musim lalu di Bayern. Sommer sebelumnya bergabung dengan Bavarian sebagai pengganti Neuer, yang absen panjang karena mengalami patah kaki. Sommer membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper luar biasa dan sukses membantu Bayern memenangkan gelar Bundesliga pada musim 2022-2023. Dan pada musim ini, pemain berusia 34 tahun itu berjuang untuk meraih gelar liga lainnya. Ia mengincar gelar Serie A bersama Inter. Penampilan brilian Sommer menjadi bagian penting dari kesuksesan Inter pada paruh pertama musim ini. Neuer pun melontarkan pujian kepadanya. Saya telah mengikutinya di Inter, ujar kiper asal Jerman berusia 37 tahun tersebut. Dia menjalani paruh pertama musim dengan luar biasa. Dari 19 pertandingan musim ini di Serie A, Sommer hanya kebobolan 9 gol. Dia juga telah mencatatkan 12 clean sheet. Inter bisa merekrut penyerang pada jendela transfer Januari jika salah satu dari 3 syarat ingin dipenuhi. Gazzetta dello Sport mengidentifikasi penjualan Alexis Sanchez atau Marco Arnautovic, atau peluang pinjaman atau transfer gratis sebagai peluang potensial. Pertandingan Serie A baru-baru ini mengungkap beberapa masalah dalam lini serang Inter. Masalahnya bukan pada dua striker pilihan pertama, melainkan cadangan yang Nerazzurri miliki. Lautaro Martinez sudah mencetak 16 gol di Serie A setelah golnya melawan Hellas Verona kemarin dan tidak ada masalah di sana. Marcus Thuram juga kembali ke performa terbaiknya kemarin. Ada perasaan bahwa ketika bermain bersama Lautaro, pemain Prancis itu jauh bermain lebih baik. Namun dua penyerang cadangan belum cukup maksimal, dan setidaknya ada 3 syarat bagi Inter untuk mendatangkan penyerang pada bulan Januari. Arnautovic dan Sanchez sama-sama tampil melawan Hellas Verona kemarin. Pemain pertama menggantikan Marcus Thuram saat Inter berusaha unggul 1-0. Dan yang terakhir dimasukkan setelah tim tamu menyamakan kedudukan. Namun, tidak ada yang menunjukkan performa pada level yang diharapkan tim. Ada momen-momen positif baik dari Arnautovic maupun Sanchez. Namun tidak secara konsisten. Oleh karena itu, lini serang dipastikan akan menjadi prioritas di bursa transfer bulan ini setelah sebelumnya Inter sudah merampungkan perekrutan Tajon Buchanan. Namun kenyataan sederhananya adalah bahwa Inter tidak memiliki banyak ruang gerak dalam anggaran untuk merekrut seorang striker hingga musim panas. Jadi sesuatu harus terjadi sebelum Nerazzurri bisa melakukannya. Tentu saja salah satunya adalah kepergian Arnautovic atau Sanchez yang mengejutkan. Dalam kasus orang Austria itu akan sulit. Inter telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk Arnautovic, dan tidak bisa langsung menjualnya dengan mengalami kerugian modal. Oleh karena itu, kepergian Sanchez akan lebih masuk akal terjadi, meskipun hal ini akan tergantung pada keputusan pemain Chili tersebut untuk pergi. Syarat ketiga adalah Inter harus menemukan peluang, kemungkinan besar pada minggu terakhir jendela transfer Januari, untuk merekrut pemain dengan biaya yang sangat murah. Ini mungkin berarti perpindahan pinjaman atau pemain yang bisa dilepas dari kontraknya tanpa biaya.
Inter Milan meraih catatan spesial sebagai klub dengan rata-rata kehadiran penonton terbanyak di stadion pada paruh pertama Serie A musim 2023-2024. Hal ini menurut outlet berita Italia, Calcio e Finanza, bahwa Nerazzurri menempati posisi teratas, lebih unggul atas AC Milan dan Roma dalam hal jumlah kehadiran penonton di stadion. Satu hal yang tetap konstan musim ini adalah tingkat dukungan penggemar yang dapat diandalkan oleh Inter. Itu merupakan kelanjutan tren beberapa musim terakhir. Tentu saja, kesuksesan yang dinikmati Nerazzurri di lapangan turut berkontribusi terhadap hal ini. Sejauh musim ini, rata-rata kehadiran penonton di markas Inter adalah yang tertinggi di Serie A. Sebagaimana dicatat Calcio e Finanza, bahwa pertandingan kandang Inter di Serie A sejauh musim ini disaksikan rata-rata 72.843 penonton per pertandingan. Pesaing terdekat Inter adalah rival sekota mereka, AC Milan, yang berbagi stadion dengan Nerazzurri. Rata-rata penonton rossoneri hanya kalah tipis dari Inter, yakni 72.629 per pertandingan.